Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kur artine wae to. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Kur iki. Lah iya iki. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq Karo kuwi. wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia umur panjang, kesehatan serta kemudahan demi kemudahan yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Sehingga di kesempatan pagi hari ini pengawasan Al-Kliwon yang diselenggarakan di Argosari kali ini, kita semua diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu terus diparingi sehat, umur panjang, diberikan keberkahan dalam umur dan waktu, juga diberikan kemudahan dalam ibadah, dan tentu saja kita mohon pada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang memudahkan kita untuk beribadah di dunia dan mengantarkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat yang menjadi generasi terbaik dari umat Islam, juga kepada para tabi'in yang menjadi murid-murid saking para sahabat, dan mudah-mudahan kita juga dapat menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimudahkan mendapatkan syafaat beliau kelak, dan juga kita dimudahkan pula dekat dengan Nabi SAW di surga nantinya. Allahumma amin. Kesempatan pagi hari ini kita kembali ngaji di pengawasan Al-Kliwon. Judul kali ini adalah kita yang selalu lalai, kurang dalam ibadah, kurang semangat untuk beramal soleh. Dan kali ini kita mudah-mudahan bisa memahami dan nantinya kita perbaiki yang kurang-kurang. Ya, kita perbaiki yang kurang-kurang. Apa Bapak Ibu-ibu sudah yakin sholatnya itu benar? Loh. Sholatnya pun tertib nggih? Pun tertib? Loh. Oh, nasa tertib nasa orang ini. Puasa Ramadannya tertib. Pun ibu-ibu punya nyaur. Serba kurang kita dalam ibadah. Makanya kita perbaiki di sini. Mungkin dengan kita itu banyak ngaji, Allah akan memberikan kita taufik untuk memperbaiki apa yang kita jalani saat ini. Monggo ada yang baca? Silakan. Kita yang selalu lalai. Tak dipungkiri kita termasuk orang-orang yang lalai dari ketaatan dan berzikir pada Allah. Lebih-lebih lagi dalam mengingat akhirat. Apa buktinya? Lihat saja diri kita. Kita kurang memperhatikan ibadah wajib. Kalaupun memperhatikan ibadah wajib, pasti ada kekurangan dalam yang sunnah
atau kita merasa sudahlah cukup dengan wajib saja. Kebiasaan kita juga menganggap maksiat bahkan dosa besar sebagai hal yang biasa. Ya, kalau ibadah wajib mungkin saking warga Tepus, Tanjung Sari, kira-kira sing sholat ini pinten persen? Pun disurvei sing mangkat subuh tiap masjid kira-kira berapa orang? 5. Boten. Apa telu paling iya? Pak Imame, muadzin, tambah sek putri siji. Itu saja wajib kita kurang. Belum lagi bicarakan yang sunnah. Coba hitung, sopo sing tangi sholat tahajud. Yo paling lali kok subuh wae lali opo lagi tahajud. Itu baru yang sunnah. Belum lagi kita punya prinsip ya wes aku sing wajib, namun sunnah enggak dipedulikan. Jadi ada yang cuma wajibnya pun alhamdulillah, namun yang sunnah-sunnah juga ya tidak dia tambah. Nah ini dalam segi ibadah, dalam segi maksiat, dosa besar masih sering terjadi di tengah-tengah kita. Wonten kasus selingkuhan apa mboten? Kathah. Kathah napa mboten? Nah niku sing pasang nomor main judi wonten apa mboten, Pak? Nah, paling wonten. Paling ora tangi orang ngaji. Itu saja jadi hal yang umum. Enggak ada peringatan, enggak ada nasihat, enggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, apalagi enggak pernah berada di majelis ilmu, belas orang ilmunya ya wes sudah. Maksiat itu jalan terus, dosa besar itu jalan terus, bahkan sampai tingkatan dosa yang paling besar juga dia tetap lanjutkan seperti berbuat syirik, berbuat kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca lagi lebih-lebih. Lebih-lebih ada yang tidak beriman pada Allah, maka kelalaiannya sampai pada taraf yang sempurna. Tidak mengingat akhirat sama sekali. Hidupnya layaknya binatang ternak, hanya paham makan, minum, tidur, bersenang-senang dan istirahat. Inilah yang Allah sebutkan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dibaca artinya, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Nah, di sini Allah ingatkan kalau ada manusia yang cuma hidupnya mikirnya cuma makan, minum, tidur, senang-senang sudah rampung. Makan, minum, tidur, senang-senang sudah. Dia anggap hidup di dunia cuma seperti itu saja. Maka perlu dipahami kalau kerjaannya seperti itu sama seperti binatang ternak. Apa contoh binatang ternak? Sapi. Pernah lihat sapi mangkat ke masjid? Enggak. Pernah lihat sapi motor zikir? Enggak. Pernah lihat sapi itu peduli dengan ibadah-ibadah? Enggak. Maka Allah katakan keadaan dia mirip dengan binatang ternak. Cuma mikirnya, sapi kan mikir, yo pakannya mana sudah, terus minumnya mana sudah, setelah itu istirahat sudah, setelah itu jalan-jalan sudah. Kalau pikirannya hidup di dunia cuma itu saja, berarti tidaklah beda dengan apa tadi? Sapi. Pengen hidupnya cuma seperti sapi saja, pas Idul Adha nanti tinggal disembelih saja terus mati. Pengen? Enggak.
Orang beriman bukan hanya mikir ibadah. Tiang muslim bukan hanya mikir dunia saja, mikir juga ibadah. Karena ibadah ini jadi modal. Modal untuk apa? Untuk akhirat besok. Apa ada yang yakin akan hidup di dunia selamanya? Enggak ada yang yakin. Ya, ini untuk jadi modal. Kita hidup di dunia ini untuk jadi modal kita menghadapi alam akhirat. Terus jangan-jangan kita yang mengaku sebagai muslim keadaannya malah seperti binatang ternak di atas. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi Allah melindungi kita tidak jadi seperti binatang ternak. Terus sekarang apa sebab yang membuat kita bisa berada dalam ghaflah, kelalaian? Satu. Pertama, ingin terus rehat atau istirahat, padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat, sedangkan di dunia adalah masa kita untuk beramal. Lihat, sedangkan dunia ini masa kita untuk beramal. Berarti dunia itu bukan untuk banyak istirahat, bukan untuk banyak tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu tidurnya berapa jam? Sekot jam? Saking jam pinten? Sehari semalam? Mungkin. Berapa? Tidurnya jam pinten, Mbah? Pitu? Apa jam 9? Jam 9 nggih. Terus tangine jam 9. 5. Wah, iki wis rampung subuh berarti. Waktu paling cuma 8 jam kita ambil istirahat, itu paling maksimal. Mungkin ada yang cuma tidur cuma 4 jam, ada yang cuma tidur itu 6 jam. Tergantung kondisi masing-masing orang. Namun jenengan hidup di dunia bukan waktu untuk istirahat terus. Ada waktu butuh rehat, istirahat, ya monggo istirahat. Ada waktu datangnya panggilan azan, as-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Tidur lebih baik saking sholat. Jadi ambil selimut, lanjut. Betul seperti itu? Betul. Balik. Sholat lebih baik daripada tidur. Tinggalkan selimut, tinggalkan kasur, ambil air wudu, terus kerjakan sholat subuh. Kalau waktunya cuma untuk mikir istirahat saja, ibadah pasti gak mikir. Kita punya waktu di dunia ini bukan rehat terus, bukan istirahat terus, namun ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk mikir dunia, ada waktu untuk mikir nafkah, ada waktu untuk persiapan akhirat. Terus yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Akibatnya nanti adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Kalau orang cuma kejar dunia saja, biasanya lali sholat. Kalau cuma kejar dunia saja, biasanya orang mikir niki halal nopo haram. Yang penting ada uang. Maka segala hal dia tempuh untuk cuma hidupin dirinya dan keluarganya. Bapak ibu perlu pahami bahwasanya kita hidup di dunia ini, yang penting itu kerja cari berkah. Walaupun mungkin niki ibu mudah-mudahan ini nerimo nggih. Ya, insyaallah nerimo ibu-ibu. Gaji suaminya pinten, Bu? Per pekane pinten? Ada yang 50.000? Nerimo mboten ibu-ibu? Nerimo cukup napa mboten? Saya tadi 50.000 cukup? Tiap malam minggu cukup? Nah, terus tak naikkan lagi. 100.000 cukup? Mboten cukup. 200.000 mboten cukup? Mboten. 500.000 mboten cukup. 1 juta mboten cukup. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau mikir seperti ini terus, pingin nanti setiap malam minggu itu bawa pulang uang 1 juta, maka suaminya nanti akan mikir segala macam cara. Yang penting aku entuk duit, bojoku seneng, anakku iso urip, iso sekolah, namun dia nggak mikir pekerjaannya seperti apa. Arab nyolong ya silahkan, mau nyolong motor ya dipikir seperti itu. Cara cepat yang nanti ditempuh. Islam gak ngajarkan seperti ini. Agama Islam ngajarkan yang penting berkah. Walaupun seminggu cuma berapa tadi sing paling cilik? Mungkin 50.000. Aslinya ya 300, namun akeh pipilan. Betul Pak? Pipilane 50.000, 50.000. Nanti 300.000. Ya kayak wong kabeh ya sisane pira? Ya cuma 50.000. Kalau kita mikir cuma untuk dapat buahnya terus gak akan pernah puas. Maka Nabi SAW itu mengajarkan kita itu sifat qanaah, nerimo. Yang dimana Nabi SAW itu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini wis hafal apa orang ya dia? Ada ngapal? Ini untuk minta petunjuk, ketakwaan, dijauhi dari yang haram, juga qanaah nerimo. Kira tak ulang apa mboten? Ulang? Baik, diikuti nggih. Allahumma inni Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ayo berkeserangan. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Terakhir. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kumohon kepadamu huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, dijauhi saking yang haram, wal ghina, kecukupan. Biar hidupnya selalu merasa apa? Cukup. Diberi apapun oleh Allah, dia bersyukur, merasa itu sudah
cukup. Itu namanya ghina, itu namanya qanaah. Mungkin-mungkin kita diparingi ketakwaan, petunjuk, hafal, dan juga Allah memberikan kita qanaah, kecukupan. Allahumma amin. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Ada yang sudah mati rasa, artinya dosanya jalan terus, gak merasa kalau itu adalah dosa, gak merasa kalau itu adalah maksiat. Ya, ada yang selingkuh, selingkuhnya lanjut terus, gak merasa itu dosa, bahkan mungkin nganggap selingkuh ini enak, terus lanjut. Wonten apa mboten? Wonten. Ada yang bertahun-tahun selingkuh terus, ada yang bertahun-tahun itu minum-minuman keras terus, nggak pandang lagi itu dosa. Sudah jadi nikmat malahan. Kalau dia tidak bermaksiat, malah dia itu punya masalah. Nah, ini membuat orang itu banyak lalai saking kewajiban karena merasa nggak berbuat dosa dan merasa itu bukan dosa. Terus yang keempat. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu sehingga malas-malasan, banyak lalai, kurang dari ibadah. Yang kelima, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Sibuk kerja, sibuk golek nafkah, sibuk untuk ngurus pakan, sibuk untuk ngurus sapi, sibuk untuk pekerjaan kantor terus, tanpa mikir sholat, tanpa mikir ibadah, tanpa mikir kewajiban-kewajiban. Ini banyak buat orang itu lalai. Terus mukmin yang terpuji. Mukmin yang terpuji adalah jika bisnis dan pekerjaan dunia yang ia jalani tidak melalaikannya dari mengingat Allah, sebagaimana disebut dalam ayat. Artinya, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada sesuatu pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Jadi kita itu kalau jadi pebisnis, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi pekerja kantoran, tetap silakan ngurus dunia. Namun jangan sampai lalai dalam ibadah. Terus yang keenam. Yang keenam, waktu dihabiskan dengan permainan dan games. Waktu habis cuma untuk dolanan. Ada yang senang bal-balan, ya bal-balan terus sampai lupa sholat. Ada yang senang voli-volinan terus sampai lupa untuk ibadah. Kalau zaman sekarang anak-anak muda senangnya dolanan HP, main game. Betul apa mboten? Betul. Orang tuanya manggil, dia cuma sibuk main game. Orang tuanya butuh bantuan, sibuknya juga main game. Kalau nggak main game, ya dolanan motor. Orang tua sampai pernah diancam kalau nggak dibelikan motor, sampai ada yang ngancam ingin gantung. Wonten di Gunung Kidul banyak kasus seperti itu. Anak maksa keras walaupun sampai orang tua nambah utang, nambah kreditan, nambah pipilan, cuma karena ingin menyenangkan anak. Akhirnya orang tua nurutin apa semua maunya anak. Ini tinggal yang pertama, anak dididik jadi anak yang soleh. Yang kedua, orang tua itu tidak banyak manjain anak. Paling bagus anak itu diarahkan ke masjid biar dididik jadi anak soleh, jadi anak yang baik, walaupun dia sekolahnya sekolah umum. Walaupun sekolahnya sekolah umum.
Ya, nggak mesti masuk pesantren, tinggal didikan di rumah itu seperti apa. Terus yang berikutnya, ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Banyak sibuk ngurus pakaian, banyak sibuk dengan makan, banyak sibuk ngurus dunia. Itu juga buat orang itulah lalai. Biasanya bapak ibu-ibu kita banyak makan, banyak ngantuk. Kalau banyak ngantuk berarti banyak tidur. Kalau banyak tidur ibadahnya jadi kurang. Biasanya loh ini. Ya, ini maksudnya ini nggak singgung bapak sing lembut ini loh. Betul. Biasanya kalau sudah sibuk dengan banyak makan, maka nantinya banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, ibadah-ibadahnya jadi kurang. Terus yang kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama. Merasa hidupnya lama sekali. Berapa tahun bapak ibu-ibu pengen hidup di dunia? 70? Apa 20 tahun? Apa 80? Apa 100 tahun? Milih yang mana bapak ibu-ibu? Apa terserah? Terserah namun jangan siap. Namun kalau jenengan cuma mikir hidup saya masih lama, yang ada nunda terus. Wah, harap sholat sesok, pengen ngaji sesok, pengen berangkat ke masjid, mikirnya wah saya masih hidup 100 tahun lagi. Padahal hidup kita itu terbatas. Kemudian yang kesembilan, berteman dengan orang-orang yang lalai atau ghaflah. Nah, sibuk karena teman-temannya orang-orang yang jelek. Bapak-bapak sibuknya dengan teman-temannya yang banyak buat lalai, mikirnya cuma mikir dunia terus. Biasanya bapak-bapak di akhir pekan seperti ini ketika pulang ke rumah, istri nggak diurus, istri nggak diberikan hiburan, ada yang cuma mikir mancing. Konten apa buatan? Kata. Banget ini. Mancingnya tadi itu sekot jam 7. Esok nih pulang nanti pas maghrib. Dan ketika sibuk dengan itu, dapat teman-teman yang bergaulnya kurang bagus. Yang itu enggak sholat, ini juga akhirnya enggak sholat. Yang itu enggak mikir ibadah, ini juga akhirnya enggak mikir ibadah. Karena pergaulan dengan teman. Terus langsung nomor 10. Ke-10, banyak sibuk dengan hal mubah. Contoh, banyak ngobrol setelah isya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Barzah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Rasul membenci 2 hal. Yang pertama, sebelum isya turun. Yang kedua, bar isya banyak ngobrol. Bentuknya apa? Pak? Ngerumpi di Cakruk. Bapak apa ibu-ibu nih kok? Bapak. Kalau kita itu tidur sebelum isya berarti lalai saking sholat isya. Kalau kita banyak ngobrol bareng isya, biasanya tekan jam 12, jam 1, jam 3, akhirnya orang sholat subuh. Maka Nabi SAW ingatkan ini, biar ibadahnya tertib, bareng isya itu cukup untuk perkara-perkara yang penting. Kalau ada kebaikan silakan. Harap ngaji misalnya bareng isya, monggo.
ada rapat RT dalam rombongan ingin rapat urusan penting, monggo silakan. Namun kalau untuk urusannya nggak perlu, ya mendingan itu nggak perbanyak ngobrol bermisa. Di sini juga dijelaskan banyak membuat orang lalai itu kalau kita banyak ngobrol. Contohnya kalau ibu-ibu mohon maaf banyak ngerumpi. Ngertos ibu-ibu ngerumpi? Banyak rasani. Ngertos rasani? Rasani sinten Bu? Tanggane dhewe. RT-ne iki ana 13. Diomongi saka RT 1. Iki biasane ibu-ibu iki pas neng PAUD lho niki. Omongi saka RT 1 tekan RT pira? 13. Wah, tonggo saiki ning sing RT 1 koyo ngene. RT 10 kayak gini. RT 13 gini. Ngerumpi orang terus, bicarakan jelek orang terus, itu namanya ghibah. Kata Nabi SAW, apa yang dimaksud ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Ngomongin orang untuk perkara yang dia tidak senang kalau dia itu dengar. Maka jaga obrolan, cuma bicara yang baik saja. Dan kesalahan kita itu paling banyak pada dua keadaan. Pertama, kesalahan yang dibuat mata. Yang kedua, kesalahan yang dibuat mulut. Kalau biasanya mata itu pada bapak-bapak, matanya orang bisa dijaga, makanya ada yang selingkuh. Kalau ibu-ibu pada mulut. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami menjadikan bagi kalian dua mata? Bukankah kami menjadikan bagi kalian syafata, dua mulut ini, bibir, kemudian depannya itu ada mulut yang mengapitnya tadi. Disebutkan dua kesalahan, berarti ada yang diperbuat oleh mata, biasanya pada bapak-bapak, dan ada yang berbuat kesalahan lewat mulutnya, biasanya pada ibu-ibu. Betul apa mboten? Bapak-bapak matanya orang bisa dijaga loh. Coba lihat wedok ayu seksi. Coba apa mulutnya atau matanya yang salah? Mata. Ibu-ibu lihat tetangganya duwe kulkas anyar, motor anyar. Apa yang salah di situ? Mulutnya. Nggak mungkin matanya. Ya, pasti mulutnya yang buat salah. Maka jaga dua ini baik-baik. Jaga mata dan jaga mulutnya. Jangan sampai terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Terus karena sebab di atas bisa membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian berikut ini. Satu, enggan duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama. Malas untuk ngaji gara-gara lalai tadi, karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan obrolan sing ora perlu, akhirnya nggak sempat untuk ngaji. Yang kedua, enggan mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami dan menghafalkannya serta mendalami ilmu di dalamnya. Apalagi yang muda-muda punya tugas untuk ngaji, banyak ngaji Al-Quran. Tugas yang muda-muda ini punya semangat untuk belajar. Harusnya waktu yang ada digunakan untuk ngaji. Terus yang ketiga, enggan berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah lalai saking ibadah, sibuk dengan dunia terus, lalai saking zikir. Yang keempat, enggan membaca dan menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Padahal ada zikir-zikir yang digunakan untuk melindungi diri, namun kita tidak amalkan zikir tadi dan tidak hafalkan. Yang kelima, lalai dalam memperhatikan niat. Lalai dalam memperhatikan niat. Yang keenam, beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Akhirnya bentuk lalainya juga beramal namun tidak pakai prioritas. Contoh, bapak-bapak,
Kalau jenengan punya uang, lebih penting nafkah untuk istri ataukah mancing? Istri. Bapak-bapak, mendingan nafkahnya untuk istri atau mikir untuk mancing? Untuk Mana yang lebih penting? Nafkah untuk istri. Itu lebih penting, punya prioritas, punya skala prioritas mana yang lebih didahulukan. Ada yang lebih wajib. Kalau mancing cuma hiburan, monggo silakan. Namun ingat, ada nafkah yang wajib pada keluarga. Terus yang terakhir, cara untuk menghilangkan kelalaian. 1, berada dalam majelis ilmu. ayo kita ngaji terus, berada dalam majelis ilmu. Apalagi di Gunung Kidul sudah banyak pengajian. Di Tanjung Sari Ahad Kliwon, di Tepus Ahad Wage. Ada pengawasan malam Kamis, ada malam Sabtu, ada pengajian banyak sekali. Ini dapat membuat kita imannya terjaga. Terus nomor 2, rajin berzikir. rajin maca zikir. Ada zikir bar salat. Nabi SAW ajarkan baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sakniki hafal? Buat yang hafal ya. Gitu. Ada lagi setelah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Niki hafal? Dereng hafal? Ya Allah. Setelah itu maca subhanallah 33. Terus alhamdulillah 33. Terus Allahu akbar 33. Terus tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu maca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kalian An-Nas. Lalu setelah itu angkat tangan, monggo yang mau berdoa silakan berdoa. Namun biasanya kita cepat-cepat pingin cepat pulang, ya, nggak mikir untuk maca zikir, pingin cepat-cepat selesai. Padahal kalau kita jaga rutin zikir, diri kita akan terlindungi dari berbagai macam gangguan. Dan setelah itu kita panjatkan doa, Allah akan memudahkan dalam berbagai macam urusan. Terus yang ketiga, biar nggak lalai, rajin berdoa. Rajin berdoa. Yang keempat, sholat malam. Rajin sholat malam, sholat tahajud. Yang kelima, ziarah kubur. Ziarah kubur, zurul kubura fa innaha tuzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur lebih mengingatkan pada mati. Ziarah kubur punya 2 manfaat. Manfaat pertama untuk orang yang ziarah, yaitu dia banyak ingat mati. Manfaat yang kedua, bagi orang yang matinya tadi, dapat doa-doa baik dari orang yang ziarah ke kuburnya tadi. Terus yang keenam, tadabbur keadaan sekitar kita, seperti merenungkan kematian yang ada di sekeliling kita. Nah, kita tadabbur, merenungkan keadaan sekitar. Ini ada yang mati, ada yang meninggal dunia. Berarti kita akan sama seperti itu juga. Maka banyak-banyak untuk ingat kematian, biar nantinya kita terus memperbanyak ibadah. Nomor 7, mengingat surga dan neraka. Banyak ingat surga, banyak ingat neraka, biar kita tidak lalai, tidak seperti orang-orang yang banyak lalai. Mugi-mugi kita terhindar dari kelalaian dan terus istiqomah taat dalam ibadah. Allahumma amin. Monggo jika ada pertanyaan boleh lewat kertas
boleh langsung untuk bertanya, monggo. Ada bapak, ibu-ibu wonten. Monggo tunjukkan jari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan atau minta petunjuk dari Pak Ustadz. Karena pemuda zaman sekarang itu sangat menjauh dari pendidikan agama. Bagaimana cara merekrut pemuda itu agar sholat dan agar taat pada orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muda biar rajin sholat, taat pada orang tua, dikon ngaji. Wes solusinya itu. Namun paling bagus anak-anak muda itu dikelompokkan sendiri, enggak campur dengan simbah-simbah. Nanti simbahnya itu banyak ingat mati, anak-anak muda dia enggak ingat mati. Orang nyambung. Insya Allah di Wonosari saya itu setiap Sabtu Kliwon, ya Sabtu Kliwon itu pagi jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10 itu ada pengajian khusus untuk anak-anak muda. Tempatnya di SMA 1 Wonosari. Kemarin banyak yang hadir, namun karena hujan, yang mungkin banyak yang belum hadir untuk itu. Namun ada pengajian khusus untuk anak-anak muda tadi. Jadi bisa diarahkan setiap Sabtu Kliwon ya, di SMA 1 Wonosari. Itu khusus untuk anak-anak muda. Simbah-simbah nggak boleh datang. Beda. Ya, ini yang gaul-gaul. Ya. Ini kalau simbah-simbah orang nyambung. Saya bicara YouTube, bicara Instagram, kok simbah iki makanan apa iki YouTube karo Instagram. Ora connect. HP ini ora HP Android. Ya, orang nyambung. Ya. Makanya ada itu anak muda butuh diarahkan khusus, ada pengajian khusus. Bahkan sampai mikir anak muda juga yang belum dapat jodoh, saya mikirkan mereka biar dapat jodoh. Ada yang belum dapat jodoh? Ngopeh. Itu dipikirkan khusus, Mbak. Jadi nggak gabung sama tiang-tiang sepuh. Ngajinya khusus biar nyambung. Jadi seperti itu. Nanti tunggu saja info berikutnya. Sabtu Kliwon. Kalau bulan Februari ini berarti tanggal 24. Terima kasih. Itu diarahkan. Jadi kan punya anak putu dikon ngaji. Biar rajin sholat, biar taat pada orang tua. Terus langsung lagi ada. Ya, ibu-ibu dulu kali gitu, ibu-ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, ketika seseorang telah melakukan kesalahan, baik itu maksiat atau dosa, dan itu sudah bertobat, tetapi seseorang itu melakukan kesalahan itu tersebut, kesalahan kembali, lalu dia ingin bertobat kembali, apakah Allah SWT masih bisa mengampuni seperti itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita. Kalau cerita nih, ada yang sudah membunuh 99 nyawa. Ada nggak ini wong Gunung Kidul kayak gini? 99 nyawa. Ya, sudah dia habiskan 99 nyawa. Kemudian dia datang sing pertama pada tiang sing ora berilmu, diarahkan. Dia minta arahan. Saya kalau tobat diterima atau tidak? Orang yang gak punya ilmu ini jawab, tobatmu tidak diterima. Karena emosi, sekalian digenapkan jadi 100, dipateni sisan. Jadi dia sudah membunuh totalnya berarti 99 tambah siji tadi berarti jadi 100. Dia tetap ingin tobat. Ya, berarti sudah ada kesalahan lagi tambah, namun tetap ingin tobat. Dia minta lagi petunjuk, tolong arahkan saya pada orang yang bisa saya itu diarahkan untuk tobat.
dibawalah dia pada yang berilmu, diarahkan, kamu kalau tobat Allah masih menerima tobatmu. Padahal sudah membunuh berapa tadi? 100. Pas genap nggih? 100. Maka ketika itu ulama ini mengatakan, kalau kamu ingin bertobat sekarang, kamu berpindah dari sini. Berpindah dari tempat A ini menuju tempat B. Yang dimana di tempat B itu kamu akan dapati orang-orang yang baik, orang-orang soleh, lingkunganmu bagus. Maka dia pergi ke tempat B, pas di tengah perjalanan mati. Belum sampai ke tempat tujuan, dia meninggal dunia di tengah jalan. Maka ketika itu terjadi perdebatan, akhirnya tukaran antara dua malaikat. Malaikat iso tukaran loh ini. Tukaran dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang bawa rahmat berarti kalau ini orang baik dicabut nyawanya nanti oleh malaikat rahmat. Kalau ini orang jelek berarti dicabut nyawanya nanti oleh malaikat azab. Dua malaikat ini rebutan. Enggak, itu jatahku itu. Dia belum nyampe sana kok. Enggak, itu jatahku itu. Wong dia lebih dekat ke sini kok. Kemudian berkat rahmat dari Allah, Allah dekatkan jarak orang ini ke tempat tujuan, tempat B tadi. Berarti dia lebih dekat ke tempat kebaikan. Maka yang menang ketika itu ya malaikat rahmat yang mengambil nyawanya. Ini jadi dalil orang yang berbuat dosa apapun, kalau bertobat diterimalah tobatnya. Kalau tobatnya tenanan, tobatan nasuha. Apa syarat tobatan nasuha? 1. Menyesal. 2. Kembali taat. 3. Bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Terus seandainya ini wis tobat, pun tobat, terus dosanya diulangi lagi, Allah terima. Namun dia butuh tobat yang baru. Dia butuh tobat yang apa? Baru. Tobatnya ulang lagi kalau gitu. Dia berbuat dosa lagi, ingin tobat lagi, dia butuh tobat yang baru lagi. Buktinya tadi sampai ada yang membunuh 99 nyawa. Awalnya sudah tobat, diarahkan keliru, dia bunuh orang lagi, bertobat lagi, akhirnya tobatnya itu diterima. Namun yang namanya orang beriman tidak jatuh di kesalahan yang sama 2 kali. Nih, kalau dia itu pernah selingkuh terus tobat, kok selingkuh dengan perempuan yang sama lagi? Oh berarti orang tenanan kita batin. Kenapa? Orang muslim gak mungkin jatuh di lubang yang sama 2 kali. Iki wis ngerti lubang loh iki. Besok datang lagi, masuk lagi di lubang yang sama 2 kali. Itu gak mungkin. Maka contoh tobatnya diterima, itu tidak diulangi lagi. Namun kalau dia benar-benar serius bertobat, dia ulangi tobatnya lagi dan bertekad tidak mau mengulangi dosa yang dia lakukan tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak-bapak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, ada imam salah, lantas makmumnya memperingatkan, dia kembali. Setelah duduk akhir, kenyataan dia itu sujud sahwi. Bagaimanakah makmum mengikuti atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud apa wau? Sahwi. Sujud sahwi ini apa tuh sujud sahwi? Sujud ketika lupa. Sujud yang dilakukan ketika lupa. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Ini berarti rakaatnya misalnya zuhur sekawan nggih, dia naik ke rakaat kelima nggih, terus diingatkan oleh jamaah subhanallah kemudian turun. Nah, maka nanti terakhir
dia itu lakukan sujud sahwi. Namun jamaah bagaimana? Ngikut apa enggak? Pasti di antara jamaah nanti ada yang punya perasaan seperti ini. Imamnya yang salah kok saya juga ikut-ikut salah. Apakah tetap sujud sahwi juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih." Imam itu diangkat untuk diikuti, makmum nggak boleh ngeyelan pada imam. Maksudnya apa? Imamnya kalau sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Nggak boleh makmum punya perasaan, oh yang salah imam kok aku melu-melu. Tetap harus ikuti imam karena dia jadi makmum. Sebagaimana kalau makmumnya itu punya salah, imamnya yang nanggung. Pernah kan makmum cuma sendirian saja padahal imamnya orang lali loh ini. Makmumnya yang ngadeg ke rakaat kelima. Baru nanti ingat, rakaat keempat ternyata langsung dia duduk. Dia lakukan kesalahan. Siapa yang nanggung kesalahannya? Pak Imam. Sudah ditutupi, dia tenang-tenang saja. Sama juga ketika imamnya salah, maka makmum tetap ngikuti imam. Walaupun kesalahan tadi dilakukan oleh imam saja. Paham? Baik. Selanjutnya ada lagi. Kalau enggak ini numpuk ini kertas. Punten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di dalam sholat bacaan Al-Fatihah, yang mana diterangkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di dalam sholat ayat per ayat untuk memutus tidak dipasolkan. Contohnya di dalam Alhamdulillahirabbil alamin, Allah diterangkan menjawab hamdani abdi. Tolong terangkan tentang menikah, tentang itu, bagaimana sungguhnya sikap kita di dalam membaca surat Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah. Memang harus diputus-putus atau boleh dipasolkan atau dipasolkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ada yang nyambung langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung lanjut ke ayat berikutnya. Gitu nggih? Ada yang putus-putus Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Ar-Rahmanir-Rahim. Stop. Maliki yaumiddin. Stop. Mana yang lebih bagus? Yang paling afdal bacanya itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yaitu dapat satu ayat, stop. Baca lagi ayat berikutnya, kemudian stop. Baca lagi ayat berikutnya lagi, kemudian stop. Namun kalau jenengan nyambung semuanya sah. Namun kalau nyambung semuanya tetap sah. Namun yang lebih afdal adalah mutus setiap ayat. Artinya ayat dibaca sempurna, putus di ayat yang terakhir, lalu lanjut ke ayat berikutnya lagi seperti itu. Baik, ini saya jawab lewat kertas. Ada yang nanya tentang pekerjaan, saya belum mau jawab. Nanti kena masalah. Mau tanya Pak Ustadz, ada seorang bapak sholatnya bagus sekali, 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sudah menjalankan khutbah, ceramah kemana-mana, tapi hanya bermain handphone terus-menerus. Handphonenya dibuat selingkuh, di dalam HP ada foto berdua bukan dengan istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama istrinya cuek, tidak perhatian, apa tidak kasihan dengan ibadahnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu cegah perbuatan keji dan munkar. Misalnya
Ada yang rajin sholat, pasti kalau dia sebelumnya itu minum minuman keras, harusnya minum kerasnya itu jadi berhenti. Kalau ada yang rajin sholat, kalau dia main judi, pasang nomor, kalau dia sholat benar, pasti yang kemungkaran itu jadi berhenti. Sholat dengan maksiat itu harus saling mendominasi. Artinya, kalau sholatnya benar, maksiatnya kurang. Namun kalau maksiatnya ada, maka sholatnya itu jadi kurang. Berarti orang ini tidak menjalankan ilmunya dengan benar. Kok ceramah namun apa? Selingkuh. Nggak benar. Dan ibadah yang dia lakukan berarti tidak mencegah dia dari maksiat, tidak membuat dia berhenti dari perselingkuhan tadi. Yang jelas ibu-ibu atau istrinya sendiri tidak akan terima. Dia kalau nyeramai istrinya nggak akan didengar. Dan Allah sendiri murka, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah itu murka pada orang yang bagaimana? Dia mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Dia mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Dia suruh seperti ini, namun itu dia gak kerjakan. Itu akan membuat Allah itu murka sangat pada orang yang seperti ini. Maka ilmu tugasnya itu sebelum sampaikan pada orang lain, amalkan dulu. Dia itu ingin nyeramai orang rajin sholat, berarti dia sholatnya harus tertib. Dia ingin ingatkan orang dalam maksiat, berarti maksiat juga dia itu benar-benar hindari maksiat tersebut. Misalnya selama haid kita melakukan nyisir rambut, terus rambutnya ada yang rontok, memotong kuku. Pertanyaannya, apakah pas mandi wajib rontokan rambut plus kuku tadi juga ikut dimandikan? Enggak. Paham ini Bapak? Ini kan ibu-ibu pas lagi batal, lagi datang bulan, rambutnya rontok, ya toh? Kukunya dipotong. Terus keyakinannya nanti ketika darahnya itu suci, maksudnya sudah berhenti, pas suci terus mandi. Dia bawa tadi rambutnya yang rontok, terus tambah kukune, terus mandi barengan dengan dia. Gitu nggih ibu-ibu nggih? Ya. Apakah ini ada tuntunannya? Enggak ada tuntunan, enggak ada dalilnya. Berarti yang sudah rontok dibiarkan saja, enggak usah diambil lagi. Kukune tadi, ya sudah, enggak ada nyambungnya di sini untuk itu. Jadi ini keyakinannya tidak benar. Ibu-ibu paham? Amin. Ya. Boleh nggak kita memakai mukena tipis? Nama trennya mukena Paris. Kalau tipis, kelihatan bagian dalam, wah seksi. Wah, kelihatan ini, wah warna ini kemudian membentuk lekuk tubuhnya. Nggak boleh dipakai. Karena syarat pakaian untuk sholat tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Cari yang lebar namun yang tidak tipis. Mukena yang bermotif seperti zaman now. Kalau boleh dalilnya bagaimana? Kalau tidak boleh dalilnya bagaimana? Kalau untuk pakai di rumah saja monggo silakan. Apalagi ibu-ibu tampil cantik di hadapan orang tegas deh ibu ini. Di hadapan suami, di depan suami harus jos. Harus penampilannya ayu. Kalau di depan laki-laki lain enggak. Wong dia bukan suami saya. Kalau di depan suami di dalam rumah dandan makeup cantik, ayu. Kalau depan orang lain, ya enggak, karena itu bukan suami saya. Setuju ibu-ibu? Bisa diamalkan? Insya Allah, alhamdulillah. Ini ngaji buat tenang loh bapak-bapak. Berarti nanti malam, ini bukan malam minggu ya, malam Senin, istri ingin tampil cantik di hadapan bapak-bapak. Alhamdulillah.
Bolehkah kita melakukan puasa pada setiap hari lahirnya anak kita? Tidak boleh. Boten wonten tuntunan. Misalnya anaknya lahir pas Selasa atau Selasa Kliwon, ya, apakah boleh saya lakukan puasa pada hari lahirnya tadi? Tidak. Yang ada ini cuma jadi ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu lahir pada hari Senin, maka beliau itu melakukan puasa Senin. Yang lainnya enggak. Itu khusus untuk Kanjeng Nabi. Bagaimana sesudah sholat berjamaah sering membaca kalimat thayyibah? Apa kita itu zikir sendiri? Kalau zikir sendiri kan kurang khusyuk. Kalau yang dimaksud zikir bar sholat, maka cukup sendiri-sendiri. Baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Afdalnya sendiri-sendiri. Pak, saya wanita belum menikah. Ketika saya menolak ajakan menikah dari seorang pria, apakah itu bisa menghambat saya dalam menemukan jodoh saya? Belum tentu. Misalnya ada yang datang ingin melamar, orang ganteng, terus juga nggak buruk, penghasilannya nggak ada, jenengan tolak karena nanti saya mau hidup bagaimana? Boleh pakai alasan itu, ya, alasannya benar. Namun kalau ada tiang soleh, penghasilannya sudah cukup, namun kurang ganteng saja, ya, kurang ganteng saja, ya, baiknya tetap diterima. Ya, gitu ya mbak-mbak ya. Hukum bersalaman dengan orang yang lebih tua. Dalam mazhab Syafi'i, bersalaman dengan lawan jenis itu membatalkan wudu. Kapan bersalaman dengan lawan jenis itu membatalkan wudu? 1. Ketemu kulit lan kulit. 2. Yang bersalaman itu lanang wedok. 3. Yang bersalaman sama-sama dewasa. 4. Yang bersalaman tadi itu adalah mahram. 5. Tidak ada pembatas, tidak ada kain yang nutupi kulit ketemu kulit. Kalau menurut keyakinan dalam mazhab Syafi'i, wudunya batal. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Imam Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar mengatakan yang dimaksud adalah dunal jima', yaitu cuma sekedar menyentuh saja, berarti wudunya jadi batal. Maka ceritanya seperti itu. Kalau ini diyakini seperti itu, maka dengan lawan jenis walaupun sepuh, baiknya tidak salaman. Wallahu a'lam. Kalau kita menjenguk orang sakit yang berlainan akidah, apakah boleh mendoakannya? Boleh mendoakannya, apalagi mendoakan biar dapat hidayah. Uang hasil bunga tabungan atau deposito, halalkah ataukah haram? Baiknya tidak dimanfaatkan, namun disalurkan untuk kepentingan sosial. Berapa jumlah rakaat dalam sholat tahajud? Minimalnya kalih rakaat, maksimalnya boten terbatas, bebas. Apa bacaan sholat tahajud tersebut? Bacaannya bebas. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sholatnya cuma bisa Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, inna a'tainakal kautsar, wal asr. Cuma bisa surat-surat seperti itu saja, dipakai untuk sholat tahajud boleh. Apa bahaya fitnah dajjal? Oh, ceritanya panjang sekali ini fitnah dajjal. Jawaban istiqoroh itu berupa apa? Selain dari mimpi. Kalau ada yang sholat istiqoroh, jawabannya nggak mesti nunggu mimpi, cukup jalani saja. Kalau Allah mudahkan, maka urusannya nanti untuk itu akan mudah. Kalau Allah persulit, ya berarti nanti dia akan sulit untuk dapat. Ciri-cirinya seperti itu. Kiat-kiat menjemput jodoh. Aduh, ini kok jodoh jadinya di sini ya? Ada simba-simba lagi.
Untuk menjemput jodoh sing lanang itu perbaiki ibadahnya, yang putri juga perbaiki ibadahnya, insya Allah akan dapat jodoh terbaik. Kalau mau ngikut dapat jodoh, insya Allah tanggal 10 Februari ini di Darussolihin jam 8 pagi bisa dapat jodoh. Namun cuma seminar, belum tentu dapat. Tanggal 10 besok, ya, tanggal 10 jam 8 pagi. Namun harus daftar. Orang daftar, ya nggak dapat apa-apa. Gitu, ini sudah saya ini gratis. Ya, nanti kalau dapat jodoh juga gratis. Ya, namun yang mas kawinnya ya boleh dewe. Saya punya anak 3, namun tidak saya akikohi. Akikohi mungkin ini. Ya. Karena karena masalah faktor ekonomi. Setelah anak dewasa saya ikut kurban. Apakah ini dibenarkan? Dibenarkan. Maka akikohnya jadi gugur karena nggak mampu. Karena akikoh itu melihat saking kemampuan. Apa hukumnya orang yang mendatangi di tempat orang yang mengadakan titik-titik ditunda? Apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, masa berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Lantas bagaimana kalau suami yang ditinggal mati oleh istri? Istrinya mati, terus meninggalkan suami, nggak ada masa berkabung. Seandainya itu mau nikah besok langsung mau nikah, monggo silahkan. Namun kok tega banget seperti itu. Saya seorang ibu rumah tangga, suami kerja serabutan. Semenjak anak saya sudah kelas 5, saya membantu suami mencari kebutuhan. Saya jadi pembantu rumah tangga. Sampai sekarang anak saya sudah lulus SMK dan sudah kerja. Pada suatu hari baru selesai memasak, waktu sudah siang dan belum mencuci sampai di rumah, suami sudah mencuci dan sudah kering. Apakah saya berdosa kepada suami? Masya Allah, suami teladan. Bantu istri di rumah nyuci. Suami teladan. Bantu di rumah istrinya nyuci. Masya Allah. Diteruskan terus, Pak. Boleh bantu pekerjaan istri, bukan masalah. Istri nggak berdosa. Yang masalahnya di sini kalau istri nggak perhatikan kewajiban sama sekali. Kalau istri itu repot punya yang lainnya, urusan lain, kemudian akhirnya suami yang akhirnya nyuci, juga mungkin masak, juga mungkin ngomong anak. Alhamdulillah. Namun jangan sampai istri itu lalaikan kewajiban. Suami cuma bantu saja boleh. Saya mempunyai hutang berupa uang kepada teman. Waktu sekolah dulu sampai sekarang belum saya kembalikan. Karena teman saya tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Sejak lulus SMA tahun 88. Bagaimana cara mengembalikan hutang tersebut? Dan bagaimana hukumnya kalau sampai sekarang saya kesulitan untuk menghubungi teman? Kalau enggak diketahui dia berada di mana, berarti bisa cari ahli warisnya atau orang-orang yang jadi sedulurnya, serahkan pada dia. Atau kalau nggak ketahuan juga sodakohkan. Misalnya utangnya 100.000, bawa uang ini masukkan kotak infak masjid. Bismillah, kalau niatkan untuk utang dulu pada teman, belum nyaur sampai saat ini, nyemplung. Itu sudah dianggap kita lunasi tadi. Namun masalahnya kalau dia kok tiba-tiba datang terus nagih, berarti harus disaur. Tadi dianggap infak. Namun kalau sudah nggak bisa lagi, itu solusinya dengan cara masukkan dalam kotak infak. Demikian cukup. Cukup nggih? Cukup. Demikian. Dan kita tutup kalian doa, mugi-mugi semua mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah ya Rabb kami, mudahkanlah kami untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bekalilah kami dengan sifat afaf dan jauhkanlah kami dari sifat yang tidak qanaah. Berikanlah kami sifat-sifat yaitu selalu merasa cukup dengan nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb kami, satukanlah hati kami di atas kebaikan, di atas kebenaran. Jadikanlah keberkahan untuk pendengaran kami, penglihatan kami, lisan kami, tubuh kami. Jadikanlah keberkahan juga dalam rumah tangga kami, untuk berkah pada istri, suami, anak-anak. Jadikanlah semuanya qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami semuanya. Ya Allah, angkatlah segala macam kesulitan. Angkatlah kami yang dalam keadaan sakit. Angkatlah penyakitnya dari penyakit yang berat dan penyakit yang sulit disembuhkan, dan berilah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ya Allah, angkatlah orang-orang yang susah dalam masalah utang. Angkatlah utang tersebut dan dapat diberikan solusi juga dengan segera. Ya Allah, berikanlah juga kami kebaikan di waktu tua kami, di waktu sepuh kami. Berikanlah kami kebaikan yang banyak, dimudahkan terus dalam ibadah. Ya Allah, berikanlah kebaikan juga untuk warga Tepus dan Tanjung Sari. Berikanlah keberkahan berupa air hujan yang penuh berkah. Berikanlah keberkahan dalam hasil tani, dalam hasil ternak, dan kebaikan yang banyak di dalam rumah tangga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian yang kami kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.